Pemirsa, usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam revisi Undang-Undang TNI menuai kontroversi. Selain dinilai dapat mengganggu profesionalisme TNI, legalisasi anggota TNI untuk berbisnis dikhawatirkan akan melemahkan usaha militer dalam menjaga pertahanan negara. Usulan penghapusan larangan berbisnis prajurit TNI sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf C Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 menuai polemik. Usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda Kresno Buntoro tersebut pada 11 Juli lalu, kini mendapat sorotan keras publik, terutama kekhawatiran akan terganggunya profesionalisme TNI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjaga pertahanan negara. Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya itu, aku kan pasti nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya, kan begitu. Lah terus apakah kemudian ini eksis kan gitu? Sekarang ini kalau saya diperiksa saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja enggak. Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, prajurit TNI dididik, dilatih dan disiapkan untuk perang sesuai hakikat tentara, sehingga tidak ada urgensinya bagi TNI untuk terlibat dalam bisnis. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meyakini penghapusan pasal ini tidak akan menjadi masalah. Maruli menegaskan, pemaknaan berbisnis adalah sah bila dilakukan oleh prajurit di luar jam dinas. Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, ya apa berbisnis tuh? Ya kan? Kalau misalnya jual beli misalnya motor atau apa, ya kalau dia belinya benar tidak mempergunakan itu ya. Ya, jadi berbisnis ya bisnis, yang nggak boleh itu saya tiba-tiba ngambil alih menggunakan kekuatan. Jadi nggak ada masalah mau bisnis. Emang kalau saya mau jualan apa gitu jadi agen yang legal ya, kenapa nggak boleh? Karena batasan bisnisnya kan susah nih, ya. Masa kalau misalnya sampingan kita terus jualan rokok karena memang kurang uang, kan halal. Kan di luar jam kerja. Kecuali kalau media masuk harus beli rokok saya, itu nggak boleh tuh, ya kan, gitu, ya kan, nggak bisa terlalu diiniin lah. Pengamat militer dari Institusi for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai akan lebih baik bila secara organisasi maupun individu, prajurit TNI tetap fokus untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan negara, bukan berbisnis. Fahmi mensinyalir adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jika TNI terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama alasan profesionalisme. Nah yang kedua adanya potensi konflik interest, ya. Keterlibatan dalam bisnis bisa menghadirkan konflik kepentingan, di mana kebijakan, keputusan dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional. Nah, kemudian alasan ketiga, ini penting juga adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini catatannya adalah sepanjang dimaknai sebagai entitas korporasi gitu ya. Itu adalah untuk memastikan bahwa fokus utama mereka tetap pada tugas pokok. Apa itu tugas pokoknya? Menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan negara, melindungi keselamatan bangsa, dan menjaga keamanan nasional. Pasca reformasi TNI yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 76 disebutkan bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Usaha yang diizinkan untuk mengelola setiap kegiatan komersial yang dimiliki TNI hanyalah melalui koperasi atau yayasan. Namun kenyataannya sudah menjadi rahasia umum. Banyak oknum prajurit TNI yang berbisnis baik dalam jasa pengamanan kepada perusahaan atau pengusaha. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak oknum TNI yang diduga menjadi backing kegiatan perusahaan pertambangan.
ada institusi yang diperbolehkan dia memegang senjata juga, tetapi yang tadi yang disampaikan dengan contoh-contoh segala macam itu secara saklek itu dilarang. Nah, menurut saya idealnya ini diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang yang lebih detail lagi, itu diturunkan. Jadi secara garis besar mungkin kami setuju bahwa pasal tersebut harus tetap ada. Tetapi bagaimana detailnya, apakah itu mengatur mengenai lingkup di institusinya atau itu di prajuritnya, karena kita kan semua juga tahu bahwa mereka ini kan mungkin ada dengan tunjangan yang normal-normal saja masih kurang, apalagi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi paling utama adalah kesetaraan. Kalau polisi bisa, kenapa TNI nggak bisa begitu? Mas Al-Araf, Anda melihatnya soal kesetaraan juga ini antara TNI dan Polri. Bagaimana Anda melihat ini pernyataan dari Mas Bobi tadi, Mas Al-Araf? Begini, Mas Bobi ini setiap tahun bahas anggaran pertahanan. Ngasih duit 140-130 triliun untuk militer, untuk TNI. Buat apa? Buat belanja alutsista, beli kapal perang, beli pesawat, beli helikopter. Semua belanja alutsista itu mungkin boleh tanya ke Mas Bobi, tujuannya untuk apa? Agar militer kuat menjaga kedaulatan negara. Jadi secara hakikat, militer itu direkrut, dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang, untuk menjaga pertahanan negara. Oleh karenanya, masyarakat melalui pajaknya memberikan melalui anggaran negara, supaya mereka kuat alutsistanya, supaya mereka sejahtera. Supaya apa? Supaya mereka fokus, Mas, untuk menjadi prajurit yang profesional, untuk menjadi tentara yang profesional. Nah, semua teori yang menjelaskan tentang fungsi dan tugas militer telah menyebutkan bahwa tentara yang profesional itu adalah tentara yang hanya fokus untuk menjalankan fungsi pertahanan negara menghadapi ancaman perang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.